5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5, masih tentang cuaca ya. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Adik-adik kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar gunung yang meletus. Nah, gunung yang meletus itu akan mengeluarkan lahar adik-adik, lahar panas. Lalu ada juga material-material debu yang akan menjadi awan panas. Lalu nanti akan bisa menjadi abu vulkanik adik-adik. Nah, abu vulkanik ini membuat tanaman, hewan itu bisa mati adik-adik. Jadi kita tidak boleh berada di dekat gunung yang meletus. Jadi biasanya kalau ada gunung meletus itu kebanyakan warganya harus mengungsi. Nah, di sini Siti dan teman-temannya akan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Tanya Siti. Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur, kata Siti. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Adik-adik, kita bisa mencari informasi tanaman yang tumbuh di daerah-daerah yang ada di Indonesia adik-adik. Nah, di sini kalian bisa menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Asal daerah, lalu nama tanamannya apa yang tumbuh subur. Contoh dari Kak Citra nih adik-adik, ada beberapa tanaman yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, yang pertama ini namanya adalah pohon sapu tangan. Ini berasal dari Riau. Lalu ini ada yang namanya pinang merah. Nah, ini berasal dari Jambi. Tanaman berikutnya ada bunga puspa. Ini berasal dari Bangka Belitung. Dan ini ada pohon nyamplung ya. Pohon nyamplung ini tumbuh subur di daerah Jawa Timur. Selanjutnya ada tanaman pohon waru. Nah, ini berasal dari Bengkulu adik-adik. Ini namanya adalah cempaka kuning. Tumbuh subur di daerah Aceh. Berikutnya ada pohon damar. Nah, pohon damar ini banyak dijumpai di Sumatera Utara. Ini namanya adalah pohon kayu manis. Biasanya kayu manis ini dibuat untuk bumbu ya adik-adik ya. Dan biasanya banyak ditemui di Sumatera Barat. Sedangkan pohon ini namanya pohon duku. Ini berasal dari Sumatera Selatan.
Dan ini hampir mirip ya dengan pohon duku, tetapi ini namanya adalah pohon kepel ya. Nah, ini berasal dari Jawa Tengah. Adik-adik senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman kalian adik-adik. Masing-masing bisa membawa makanan khas daerahnya. Lalu kalian bisa saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa dari makanan yang ada di Indonesia. Nah, di sini hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pautnya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Mereka bersama makan ya adik-adik ya. Sungguh sangat menyenangkan bisa makan bersama dengan teman-teman. Acara makan bersama telah dilakukan Beni. Nah, Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Karena Udin sudah 3 hari tidak sekolah adik-adik. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ini adalah surat dari Udin. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Dari Udin sahabatmu. Ini adalah surat yang dikirim Udin kepada Beni. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas adik-adik? Ya, Udin bercerita bahwa di daerah neneknya itu banyak petani yang gagal panen karena hujan. Hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Nah, tahukah kamu dari mana sih asalnya hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, ini adik-adik dari gambar ini coba kalian amati bagaimana sih kok bisa turun hujan, lalu kemana air hujan itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Di sini ada 3 gambar nih adik-adik. Yang pertama adalah gambar terjadinya hujan. Yang kedua ini adalah air yang terkena panas matahari lalu menguap dan menjadi awan. Nah, yang ketiga ini awan berkumpul menjadi satu, itu berubah menjadi mendung. Nah, menurut adik-adik kalau diurutkan peristiwa hujan itu yang mana dulu nih adik-adik? Gambar yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, bagus. Gambar yang kedua dulu ya adik-adik ya. Di sini airnya menguap menjadi awan ya, naik ke atas menjadi awan. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik? Ya, awan semuanya akan berkumpul menjadi mendung ya, menjadi awan yang kelabu, gambar yang ketiga. Setelah itu, awan ini akan menjadi titik-titik air dan turunlah hujan. Inilah yang disebut dengan siklus hujan atau siklus air. Apakah kegiatanmu berubah adik-adik saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia.
Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang terjadinya hujan adik-adik. Nah, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan itu berawal dari ini. Terjadinya hujan dimulai dari proses yang namanya evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Evaporasi itu apa Kak Citra? Evaporasi itu adalah air yang terdapat di sungai, laut atau sumber lainnya, danau dan sebagainya itu mengalami penguapan karena panas matahari. Nah, ketika air itu menguap, maka air itu akan naik ke atas adik-adik berupa uap air. Selanjutnya yang terjadi adalah proses yang namanya di sini kondensasi. Nah, kondensasi ini akan terjadi akibat hasil dari uap yang sudah naik tadi. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara akan semakin meningkat dan membuat titik-titik embun itu semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk adik-adik dari uap air tersebut. Dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan tersebut akan terkumpul menjadi awan yang besar sehingga berwarna kelabu. Nah, itu artinya kan mendung ya adik-adik ya. Awan itu akan berubah menjadi titik-titik hujan yang turun ke bumi. Lalu air hujan ini akan kemana? Ya akan mengalir lagi ke sungai, ke danau, ke laut, menyerap ke dalam tanah lalu dipakai manusia. Nah, yang mengalir di sungai, mengalir di danau, mengalir ke laut akan mengalami proses evaporasi lagi, terkena sinar matahari lagi sehingga terjadi penguapan. Lalu terjadi kondensasi lagi, begitu seterusnya. Maka bisa disimpulkan bahwa air itu tidak pernah habis karena mengalami siklus air yang melalui peristiwa hujan ini adik-adik. Jadi kesimpulannya yang lebih pendek ya adik-adik penjelasan Kak Citra. Nah, panas matahari itu membuat air laut, air danau menguap. Uap air akan terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Lalu butiran-butiran air akan jatuh dan terjadilah hujan. Itu tadi peristiwa terjadinya hujan. Nah, saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian adik-adik. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat adik-adik. Nah, pertama berdirilah tegak. Ayunkan kedua tangan kalian ke belakang. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Berikutnya meloncatlah ke depan dan mendaratnya dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, dan 3. Setelah itu baru kalian berdiri dengan sempurna. Coba adik-adik praktekkan ya cara meloncat kelinci ini. Jadi bisa melatih otot-otot tubuh kalian supaya kuat adik-adik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.